Bagi kalangan IT profesionalis atau analis IT, kehidupan era digital saat ini sebenarnya sudah diprediksi mungkin hampir 15 tahunan yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Sebagai salah satu contoh ya, saya bisa sampaikan bahwa suatu ketika bangsa kita hanya menjadi sebagai bangsa penonton atau sebagai bangsa follower, yang mana kita hanya mampu menjadi penonton dan pengikut. Contohnya hal tersebut ya, itu bisa kita lihat di beberapa platform media digital. Ya, di platform seperti dulu saya atau mungkin teman-teman saya yang memang terjun di dunia IT, kita sebut startup. Makanya disebut startup. Startup itu berarti memulai kita untuk menaikkan mungkin organisasi-organisasi atau mungkin pemikiran-pemikiran yang menjadi basis atau pijakan bagi para pelaku semua bidang saya sampaikan, mau pendidikan, politik, budaya, sosial, militer, dan apapun. Nah, disinilah yang menjadi satu media yang berbentuk platform bentuknya apa? Nah, disebut startup. Untuk memulai semua kegiatan usaha atau mungkin untuk memulai semua organisasi, sehingga organisasi itu bisa bisa naik level, bisa dikenal, bisa viral, bisa trending. Nah, itu kita sebut sebagai startup. Medianya startup atau platform berbentuk apa? Platformnya bentuknya yang digunakan, media yang digunakan. Nah, ini sebagai contoh bangsa kita menjadi bangsa penonton. Contohnya momennya kita menggunakan aplikasi TikTok gitu. Kita paham bahwa sebenarnya kalau kita berbicara masalah artificial intelligence, selamat buat kalian yang melihat video ini. Kamu dapat 10 juta dari aku. Syarat wajib follow, tekan tanda lope, dan kalau kita tahu nggak pengguna media komunikasi ya, seperti X Twitter, Facebook, kemudian di sini media-media seperti TikTok, Smackdown dan yang lain. Jadi ini kita hanya sebagai bangsa pengguna user ya, ending user terakhir menggunakan produk-produk. Makanya pada waktu dulu sebelum memasuki era 2000 ke sini ya, 2000 setelah 2012 lah, bahwa medan perang ekonomi di kawasan Asia Pasifik, yaitu Asia Tenggara, terutama di Indonesia Raya ya, karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki sumber daya yang besar, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Makanya kalau kita kembali kepada konsep bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah yang nantinya akan membawa negeri kita ke dalam satu negeri yang maju, cerdas ya, tentunya kita harus memahami dasar pemikiran bahwa semua platform dan media itu hanya bagian dari fasilitas yang nantinya akan menjadikan bangsa kita bangsa penonton. Kita tidak sadar bahwa kita hanya menonton, kita hanya dikasih ini ya, namun sumber daya yang seharusnya kita kelola dengan baik itu kita lupakan. Yang terjadi ya, akhirnya semuanya paham ketika kebijakan-kebijakan pemerintah dengan output yang outputnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya, penyimpangan, korupsi, target pembangunan tidak tercapai. Nah, itu hasil dari karena kita sebagai bangsa penonton hanya menonton di platform, sedangkan kita melupakan bahwa resources sumber daya baik manusia maupun sumber daya alam, sumber daya manusia yang mengelola dengan intelektualitas, dengan keahlian, kemudian sumber daya alam yang merupakan modal yang harus kita kelola menjadi sebuah produk dan barang yang itu kita gunakan sehari-hari, kita lupakan. Nah, ini satu pesan penting dari saya pada bangsa ini, agar kita berhati-hati dan mungkin kita akan selalu menyajikan model, makanya disebut rule model edukasi masa depan dengan literasi yang up to date, di mana literasi itu bagian dari input, bagian dari kebijakan-kebijakan pemerintah atau penguasa yang mengelola negeri ini dengan menghasilkan output kebijakan yang bisa dirasakan ya dalam kehidupan masyarakat secara luas.
Nah, mungkin itu saja literasi digital saya untuk edukasi publik, rule of the model and the future education future model. Itu dari saya. Terima kasih.